Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tumirin dari Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah. Saya akan menyampaikan presentasi tentang dengan judul Determinan Independensi Auditor Kantor Akuntan Publik. Seperti kita ketahui bahwa masalah independensi ini adalah masalah yang dari dulu sampai sekarang ada. Seperti di Amerika Serikat terdapat banyak skandal tentang pengungkapan laporan keuangan fiktif atau dimanipulasi ya, dengan special purpose entity dengan permintaan khusus dari perusahaan. Nah, pelanggaran-pelanggaran tersebut terungkap dari beberapa kantor akuntan yang katakanlah besar, Big Five, ada PricewaterhouseCoopers, ada Deloitte ya, dan banyak KPMG dan banyak ya, yang mungkin juga tidak hanya yang besar, juga yang kecil. Dan menyiapkan perusahaan-perusahaan seperti Xerox, ya, itu Enron dan sebagainya, itu di Amerika. Nah, di Indonesia sendiri tidak kalah luar biasanya. Dari dulu sampai sekarang juga masih ada gitu ya. Tahun 2018 ada skandal laporan keuangan Garuda yang oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dinyatakan sebagai melanggar akuntansi keuangan. Dan dampaknya Kementerian Keuangan memberikan hukuman kepada kantor akuntan publik yang mengaudit Garuda tersebut selama 12 bulan karena tidak mematuhi standar audit. Demikian juga PT Insight International TBK yang masih hangat ya sampai hari ini, ada kaitannya dengan perusahaan asuransi PT Jiwasraya, BUMN ini ya, dan PT Asabri. OJK menemukan manipulasi dalam penyajian laporan keuangan penjualan kafling senilai 732 miliar yang membuat pendapatannya naik tajam. Dan PT Insight International melakukan pelanggaran standar akuntansi keuangan 44 tentang aktiva real estate. Ya. Tidak kalah hebohnya itu mega skandal Jiwasraya. Ternyata BPK menemukan rekayasa laporan keuangan saat tahun 2006. Dan dampaknya BPK menyatakan disclaimer ya, atau tidak menyatakan pendapat. Dan akibatnya sampai akhirnya pemerintah menyuntikkan dana sebesar 22 triliun untuk menyelamatkan Jiwasraya. Ini sangat luar biasa. Mereka yang melakukan korupsi, rakyat yang suruh membayari. Kalau pemerintah menyuntikkan itu berarti kan dengan uang rakyat. 22 triliun itu bukan nilai yang sangat kecil. Kalau dikumpul, kalau total itu mungkin anggaran, bisa anggaran satu provinsi Jawa Timur. Ya, ini sangat luar biasa. Ya, ini masalah-masalah ini sih sampai kapan ini terus, tapi ini menjadi sesuatu yang menarik untuk ini. Ada apa? Salah satu komponen dari ini adalah tentunya tidak peran dari auditor kantor akuntan publik ya. Baik, rumusan masalahnya adalah apakah komitmen profesional berpengaruh terhadap independensi auditor? Apakah budaya organisasi memperkuat pengaruh komitmen profesional terhadap independensi auditor? Jika
juga tidak lepas dari religiositas, ini juga menarik. Saya akan teliti ini. Religiositas, apakah religiositas memoderasi hubungan antara komitmen profesional terhadap independensi? Nah, kalau dikaji secara teori, maka sebenarnya termasuk independensi itu adalah teori. Di sini ada teori peran, teori peran. Tentunya yang ini, kalau urusan teori ini lebih dekat dengan ilmu psikologi, sosiologi, dan antropologi ya. Akuntansi itu teorinya lebih ada teori akuntansi positif. Tapi kalau perilaku independensi ini lebih dekat dengan psikologi atau sosiologi ya, perilaku orang dalam melakukan sesuatu. Istilahnya di sini adalah dalam dunia teater, istilah teori peran ini adalah bahwa seseorang harus memainkan karakter tertentu dalam posisinya sebagai tokoh. Dalam hal ini adalah tokoh sebagai auditor. Bilton et al. Menyatakan bahwa peran sosial mirip dengan peran yang dimainkan seorang dalam aktor. Ya, sebenarnya kalau kegiatan katakanlah independensi atau lebih dekat dengan tadi sebagai masalah-masalah korupsi itu ya peran. Karena peran di sini posisi auditor dalam riset ini nanti kaitannya tentunya dengan pihak lain yaitu perusahaan, direktur direktur utama, keuangan begitu ya. Ya, ketika mereka dalam kaitannya laporannya, peran-perannya itu seperti apa? Mereka seperti berperilaku seperti menjalankan skrip naskah gitu ya, yang disiapkan untuk mereka. Oh, ketika terjadi begini harus ngomong begini, ketika terjadi begini ngomong begini gitu ya. Termasuk ketika menghadapi auditor atau katakanlah pihak kepentingan dalam laporan keuangan. Oke. Independensi sendiri sebenarnya adalah sikap mental agar auditor itu bebas dari pengaruh tekanan, terutama tekanan perusahaan atau pimpinan atau manajemen perusahaan. Dan harapannya independensi juga berarti bahwa harapannya itu auditor memiliki kejujuran dalam pertimbangan fakta dan pertimbangan objektif terkait dengan diri auditor untuk memutuskan atau menyatakan pendapat. Dan lebih spesifik tentang religiositas, harapannya adalah komitmen individu untuk agama dan ajaran agamanya, yang tentunya kalau namanya religiositas kaitannya dengan ketaatan kepada Tuhan ya, atau sikap etis begitu. Dan harapannya religiositas itu mempunyai dampak terhadap kualitas audit. Semakin religius mestinya mereka juga semakin semakin bagus ketika melakukan audit, ketaatan tertentu. Baik. Nah, hipotesisnya adalah komitmen profesional berpengaruh terhadap independensi auditor, budaya etis organisasi mengalami hubungan antara komitmen profesional terhadap independensi auditor, religiositas mengalami hubungan antara komitmen organisasi terhadap independensi auditor. Metode penelitian, metode penyampelan adalah progressive sampling. Responden terdiri dari 39 auditor di Surabaya dan Malang. Yang ini saya gunakan jaringan saya, ya, teman-teman di kantor akuntan publik ya. Independensi diukur dengan 11 item pertanyaan dari saraf ya. Komitmen profesional diukur dengan 15 item pertanyaan yang dikembangkan oleh arahnya. Budaya etis diukur dengan 5 item pertanyaan yang dikembangkan oleh Han. Dan ini religiositas ini cukup baru dan diukur dengan 15 item pertanyaan yang dikembangkan oleh Harvard. Ya. Metode analisisnya adalah menggunakan regresi berganda, juga ada regresi
moderating atau regresi pemoderasian. Nah, berikut modelnya. Komitmen organisasi mempengaruhi atau menjadi variabel independen terhadap independensi auditor, dan budaya etis organisasi secara religius menjadi variabel pemoderasi. Nah, hasilnya ternyata ini untuk pengujian pertama bahwa budaya etis dan religiositas itu berpengaruh signifikan positif ya, terhadap independensi. Cuman kalau profesionalitas ini tidak berpengaruh signifikan ya. Sehingga di sini dapat dilihat bahwa budaya etis memiliki signifikansi 0,013 atau 1,3%, dan religiositas memiliki signifikansi 0,000 ya, atau di bawah 5% semua ya, dan hitungnya juga cukup tinggi. Budaya etis 2,6, religiositas juga 4,1. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa budaya etis dan religiositas memiliki pengaruh terhadap independensi, pengaruh positif. Semakin tinggi budaya etis dan religiositas, maka independensi semakin tinggi. Tetapi setelah diuji dengan pemoderasian, ternyata religiositas dan budaya etis itu bukan merupakan variabel pemoderasi, tapi di sini jadinya kalau dimoderasikan itu tidak signifikan. Sehingga di sini diputuskan bahwa budaya etis dan religiositas ternyata merupakan variabel independen yang mempengaruhi langsung terhadap independensi auditor. Ya. Nah, simpulannya adalah budaya etis dan religiositas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap independensi auditor, sementara komitmen profesional tidak memiliki pengaruh ya dalam pengujian ini terhadap independensi auditor. Budaya etis dan religiositas merupakan bukan variabel moderasi dalam hubungannya dengan independensi auditor. Budaya etis dan religiositas merupakan variabel independen yang mempengaruhi independensi auditor. Nah, dari sini ini menunjukkan bahwa peningkatan religiositas dan budaya etis menjadi sangat penting untuk meningkatkan independensi auditor. Oke, demikian presentasi saya, semoga bermanfaat. Bila ada bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.